sore hari ini dengan sebuah doa. Jadi kita berdoa menurut keyakinan dan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Jadi terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu KPM yang telah hadir pada kesempatan ini. Jadi pada kesempatan ini kita akan mendengar sama-sama tentang kesimpulan yang berasal dari materi-materi yang diajarkan sebelumnya tentang layanan kesehatan ibu hamil, kapan periksa kehamilan, dan juga pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu masih ingat materi-materi yang kita lalui kemarin-kemarin? Masih ingat ibu-ibu? Kalau masih ingat, kita lanjutkan. Jadi di sini dijelaskan kapan waktu untuk periksa kehamilan. Jadi di sini ini ada list chart tentang kapan periksa kehamilan. Jadi Bapak Ibu perhatikan di sini, periksa kehamilan itu sebanyak 4 kali, lebih sering lebih baik. Jadi yang pertama itu 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Ini kehamilan pertama, kehamilan kedua, dan kehamilan ketiga. Jadi dalam 3 kehamilan ini 1 kali pemeriksaannya pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Terus yang kedua itu 1 kali pada usia kandungan 4 sampai 6 bulan. Jadi di sini kehamilan keempat, 5 bulan, 6 bulan. Jadi yang kedua, yang terakhir itu 2 kali. Ini 2 kali pada usia kandungan 7 sampai dengan 9. Berarti yang terakhirnya siap untuk bersalin. Jadi itu pada kehamilan bulan ke-7, bulan ke-8, dan bulan ke-9. Jadi ini penting untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian agar nanti kedepannya tidak salah dalam hal kesehatan ini, kesehatan kehamilan. Terus makanan ibu hamil. Kemarin kan sudah dijelaskan tentang makanan-makanan untuk ibu hamil. Jadi di sini isi piringku. Di sini ada lauk pauk, buah-buahan, sayuran, sama makanan pokok. Jadi ini makanan untuk ibu hamil. Makanan pokok itu di dalamnya ada karbohidrat, sayuran itu ada mineral, lauk pauk itu ada protein, dan buah-buahan itu ada vitamin. Kita lanjut ya. Jadi sudah mengerti semua mengenai isi piringku ini, makanan-makanan apa saja yang harus dimakan oleh ibu hamil. Dan juga jangan lupa sebelum melakukan aktivitas atau sebelum makan itu cuci tangan menggunakan air bersih atau air mengalir pakai sabun. Dan yang berikutnya ibu hamil itu harus minum air 8 sampai 12 gelas per hari. Terus aktivitas fisiknya itu berolahraga pagi-pagi hari. Biasanya kita kan pagi hari itu harus olahraga, dan juga minum tablet tambah darah. Jadi di sini disimpulkan bahwa di Lipjar 1.9 itu kesimpulannya bahwa pastikan ibu hamil makan makanan bergizi. Tadi sudah dijelaskan isi piringku ini. Terus yang kedua itu ibu hamil harus periksa ke puskesmas setiap bulan. Jadi pemeriksaannya itu di sini pada usia kandungan pertama. Terus yang kedua pada usia kandungan itu 4 sampai 6 bulan, dan yang ketiga itu 7 sampai 9 bulan. Dan ini pemeriksaannya 2 kali. Terus yang berikut, lakukan inisiasi menyusui dini saat bayi baru lahir. Jadi pada saat bayi baru lahir itu harus
menyusui. Ibu-ibu menyusui itu harus menyusui bayinya mulai dari lahir sampai dengan 6 bulan. Terus yang berikutnya, memeriksa kesehatan ibu dan bayi setelah melahirkan. Jadi jangan lupa pemeriksaan itu bayi dan ibu menyusui itu setelah melahirkan. Yang terakhir, buat kartu kis untuk mendapatkan layanan kesehatan bagi ibu hamil termasuk anak dalam kandungan. Jadi tadi sudah dijelaskan semua tentang isi piringku, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, kapan pemeriksaan kehamilan, terus layanan kesehatan ibu hamil. Jadi keseluruhan ini dilakukan pemeriksaan kehamilan itu agar supaya anak kita itu tumbuh dengan sehat, tinggi dan cerdas. Sehat di sini mengenai makanan yang harus dimakan oleh ibu hamil. Jadi makanan itu harus sehat. Tinggi di sini maksudnya mengenai berapa kali ibu hamil pemeriksaan kehamilan dan apa saja yang harus didapatkan selama pemeriksaan kehamilan. Terus yang ketiga itu cerdas, mengenai di mana ibu hamil harus melahirkan dan apa yang dibutuhkan oleh ibu hamil setelah melahirkan bayinya. Jadi keseluruhan ini setelah kita pulang ke rumah itu kita latihan. Kalau seandainya ada ibu-ibu yang hamil, setelah pulang ke rumah jangan lupa untuk menyampaikan atau membagikan pengetahuan ini kepada keluarga. Jangan kita sendiri atau jangan yang tahu itu kita sendiri, tapi sampaikan apa yang kita dapat di sini, sampaikan kepada keluarga, tetangga atau kenalan kita, agar supaya kita tetap sehat, bayi kita sehat dan juga terhindar dari segala macam penyakit. Yang berikutnya, terima kasih juga atas kehadiran Bapak dan Ibu KPM yang sudah hadir di sini. Masih tetap semangat ya? Masih tetap semangat? Masih ya? Sebelum kita pulang kita yel-yel sedikit dulu. Nanti apa yang saya katakan di sini Bapak dan Ibu harus ikut ya. Kalau saya bilang hai, Ibu juga bilang hai. Saya bilang hello, Bapak dan Ibu juga bilang hello. Terus yang terakhirnya kalau saya bilang kesehatan, yes ya. Hai. Hello. Kesehatan? Yes. Jadi terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada kesempatan ini. Terima kasih untuk kita semua. Setelah pulang nanti jangan lupa untuk mempraktekannya kembali di rumah. Jadi selamat sore, sampai berjumpa di lain kesempatan. Sebelum kita pulang, kita akhiri juga dengan doa. Jadi kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi kita pulang dalam keadaan yang rapi, sehat, dan jangan lupa sampaikan pesan untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan agar kita tetap sehat selalu. Selamat sore.